Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi kali ini di mata kuliah Cyberpreneurship pertemuan 3. Di pertemuan ini kita akan membahas pengertian domain dan bagaimana cara kita menentukan nama domain. Mari kita bahas. Domain merupakan nama yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat IP di internet. Setiap perangkat yang terhubung ke internet memiliki alamat IP tersendiri, tapi alamat IP sulit untuk diingat. Karena itu, sistem nama domain atau yang disingkat dengan DNS membantu mengubah nama yang mudah diingat menjadi alamat IP yang dapat dipahami komputer. Angka IP ini sangat sulit untuk diingat jika kita ingin mengakses. Jadi, domain akan bertugas untuk merubah nama si website Budi Luhur ini menjadi mudah diingatnya. Nama pengganti inilah yang disebut dengan domain. TLD ini membantu pengguna mengenali jenis atau asal situs web dengan cepat. Ini contoh dari TLD. Ada .com itu untuk komersial, ada .rg untuk organisasi, ada .net untuk network, ada .edu untuk pendidikan, ada .mil militer ini khusus USA, ada .gov ini untuk pemerintahan. CTLD merupakan Country Code Top Level Domain, merupakan ekstensi domain yang digunakan untuk mengidentifikasi nama domain berdasarkan suatu negara atau wilayah tertentu. Berikut contoh ekstensi domain yang digunakan untuk berdasarkan negara tertentu. Seperti ini ya. Contohnya ini adalah .ar, itu mengidentifikasi contohnya bahwasannya domain tersebut milik Argentina, .au milik Australia, .bn milik Brunei, terus .ca adalah Kanada, dan sisanya ini memiliki tanda bahwa domain tersebut memiliki identitas sebuah negara. Keuntungan meningkatkan kepercayaan pengguna dari negara tersebut, memudahkan bisnis untuk menargetkan pasar lokal. Lalu, bagaimana cara kita menentukan nama domain? Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi dalam menentukan nama domain, yaitu sebagai berikut. Domain tidak bisa menggunakan spasi dikarenakan sistem nama domain dirancang untuk menggunakan karakter tertentu. Dalam format yang sudah ditentukan, jika spasi dapat digunakan akan ada kekeliruan dalam pengolahan data dan pengenalan alamat web, terutama dalam sistem dan perangkat lunak yang menggunakan alamat tersebut. Lalu, huruf besar dan huruf kecil tidaklah berpengaruh. Nama domain bersifat case insensitive, yang berarti tidak ada perbedaan. Contohnya ini yang satu, contoh website.com. Lalu tulisannya seperti ini, akan mengarah ke situs yang sama. Ini berlaku untuk semua karakter. Kalau dicoba tidak ada perbedaan seperti yang satu dengan yang satu lagi seperti ini. Ini C-nya besar dan W-nya juga besar kalau di sini. Dan dengan tulisannya seperti ini. C-nya kecil, W-nya kecil, maka akan mengarah ke alamat yang sama. Ini berlaku untuk semua karakter ya. Lalu yang kedua, ini tentang URL dan path. Meskipun nama domain tidak berpengaruh oleh huruf besar atau kecil, bagian setelah nama domain bisa bersifat case sensitif tergantung pada server yang digunakan. Misalnya ini nih, contoh website.com, ini ada path-nya di sini nih, ini page. Bisa berbeda dari contoh di bawah ini. Huruf P yang terdapat di samping slash adalah kecil, bukan huruf besar. Meskipun tidak ada perbedaan dalam penggunaan huruf besar atau kecil, sebaiknya teman-teman memilih satu gaya. Ini adalah untuk konsistensi dalam sebuah branding teman-teman dan dalam kemudahan untuk mengingat website teman-teman.
Lalu nama domain ini tidak dapat diawali atau diakhiri dengan tanda minus. Misalnya di sini ini adalah awalnya bipmoms.com atau bipmoms, terus awalannya kita tambahkan minus baru .com. Itu alamat websitenya tidak akan bisa valid. Kalau kalian ingin menggunakan minus di tengah-tengah itu bisa. Contohnya ya, jika kalian ingin menggunakan tanda minus, contoh di sini dikasih tanda minus bipmoms.com, itu baru alamat kalian dapat valid. Nama domain hanya dapat mengandung karakter alphanumeric 0 sampai 9, lalu A sampai Z, dan tanda minus, yang artinya nama domain tidak dapat mengandung karakter khusus seperti spasi, simbol, tanda pagar, dolar, dan lain-lain. Seperti ini ya. Ini kalau misalnya kita menambahkan karakter-karakter ini, domainnya tidak akan bisa, atau tanda baca seperti titik koma dan lain-lain, kecuali untuk tanda minus yang tadi saya jelaskan ya. Tanda minus pun kalian bisa taruh di tengah-tengah. Lalu panjang maksimum nama domain adalah 63 karakter. Tidak termasuk 4 karakter pada TLD ya. Kayak gini nih contohnya, .com, .net, .org. Indonesia memiliki domain .id yang bisa dibeli dengan persyaratan tertentu. Berikut contohnya. Selanjutnya kita akan membahas cek data pemilik domain. Untuk data pemilik domain bisa dilihat melalui WHOIS. Akan tetapi data bisa disembunyikan jika pemilik domain mengaktifkan WHOIS Protection. Nah, untuk mengaktifkan WHOIS Protection biasanya dikenakan biaya tambahan dari registrar domain. Banyak penfaat jika menggunakan WHOIS Protection akan mendapatkan privasi, yaitu melindungi data pribadi dari potensi penyalahgunaan seperti spam atau penipuan. Dari segi keamanan, mengurangi resiko pencurian identitas dan serangan yang ditargetkan. Dari segi kepatuhan, memenuhi kebutuhan privasi untuk individu atau organisasi yang tidak ingin informasi mereka dipublikasikan. Jadi seperti itu. Intinya, WHOIS ini dapat melihat data kepemilikan suatu website yang ingin Anda ketahui. Nah, untuk memakai website WHOIS, silakan teman-teman bisa mengunjungi situs WHOIS. Lalu nanti akan terbuka, lalu teman-teman bisa tuliskan nama domain yang akan teman-teman ingin cek, sehingga muncul informasi yang menampilkan kapan domain didaftarkan, kapan expirednya, dan DNS-nya. Dari situ, teman-teman akan melihat informasi mengenai domain tersebut juga. Ini contoh domain yang belum terdaftar ya. Lalu, ini berikut adalah domain yang sudah terdaftar. Berikut registrar data adalah pada informasi yang terkait penyedia layanan pendaftaran nama domain yang digunakan untuk mendaftarkan sebuah domain, seperti nama, informasi kontak, status domain, dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman melihat, ini muncul juga nama pemilik, organisasi, alamat, negara, nomor telepon, dan alamat email. Akan tetapi, data yang ini tidak 100% valid karena tidak ada verifikasi data saat melakukan pembelian domain. Itulah penjelasan tentang data pemilik domain. Registrasi domain dan hosting. Organisasi yang mengolah pendaftaran nama domain disebut sebagai registrar. Selain menyediakan domain, registrar juga menyediakan hosting. Mereka bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses pendaftaran dan pembaruan nama domain, serta memastikan bahwa nama domain yang terdaftar dapat digunakan oleh pemiliknya. Registrar memungkinkan pengguna untuk mencari dan mendaftarkan nama domain tertentu yang masih tersedia. Anda bisa membeli domain dan hosting di registrar yang sama maupun registrar yang berbeda. Beberapa contoh registrar terkenal termasuk GoDaddy, Namecheap, dan Google Domain.
Membeli domain dan hosting di registrar yang sama biasanya akan mendapat keuntungan seperti kemudahan dan pengolahan. Semua layanan dikelola dalam satu akun atau dashboard yang membuatnya lebih mudah untuk mengatur dan mengelola domain serta hosting. Selain itu, jika terjadi masalah dengan domain atau hosting, teman-teman hanya perlu menghubungi satu penyedia layanan untuk mendapatkan bantuan. Tidak perlu lagi repot-repot akan layanan yang berbeda. Berikut ini beberapa situs registrasi domain dan hosting. Di antaranya ada idwebhost.com, dreamlinehost.com, rumahweb.com, dan lain-lain. Teman-teman bisa cek ya yang ada di sini. Hosting itu merupakan tempat untuk menyimpan skrip web, database, gambar, video, dan berbagai file lainnya yang membentuk situs web yang Anda akan bisa akses di internet. Dengan kata lain, hosting adalah mana situs web Anda itu tinggal, dan ketika seseorang mengunjungi alamat situs web Anda, server hosting akan mengirimkan konten tersebut ke browser pengguna agar dapat dilihat oleh user. Hosting bisa dibeli dalam jangka waktu bulanan dan tahunan. Beberapa registrar yang menyediakan pembelian hosting dalam jangka waktu 3 bulanan, 6 bulanan, dan tahunan. Yang perlu Anda perhatikan, dari segi harga per bulan atau per tahun bisa bervariasi. Biasanya pembayaran tahunan memberikan potongan lebih besar, namun pastikan untuk mempertimbangkan apakah Anda bisa berkomitmen untuk waktu yang lebih lama. Nah, dari segi fleksibilitas, jika Anda belum yakin dengan penyedia hosting tertentu yang Anda pilih, opsi pembayaran bulanan atau 3-6 bulan bisa Anda coba terlebih dahulu. cPanel merupakan kontrol panel hosting yang sangat berguna untuk melakukan manajemen hosting secara mudah dan efisien. Dengan adanya cPanel, pengguna dapat mengelola berbagai macam aktivitas yang akan Anda lakukan pada situs web yang akan Anda buat, dan server tanpa perlu mengetahui banyak tentang teknis bagaimana server itu bekerja, di mana beberapa fitur utama cPanel yang mempermudah manajemen hosting seperti pada file manager yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menghapus, ataupun mengedit file pada server. Lalu ada manajemen email di mana dapat membuat, mengelola, dan menghapus akun email. Setelah Anda membeli hosting, penyedia layanan akan memberitahu username dan password untuk masuk ke cPanel. Nah, informasi password dan username ini sangat penting karena melalui cPanel kalian dapat mengelola berbagai aktivitas dari situs web dan hosting yang ingin nantinya kalian publikasikan. Jadi kesimpulannya adalah untuk membuat website dibutuhkan domain dan hosting, karena keduanya memiliki peran yang berbeda namun sangat penting dalam proses pembuatan dan pengelolaan situs web. cPanel juga merupakan kontrol panel hosting yang berguna untuk melakukan manajemen data yang ada di hosting. Dengan cPanel, Anda dapat mengelola dan mengontrol berbagai elemen yang ada di hosting, baik itu terkait dengan file, database, email, ataupun pengaturan lainnya.